Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten ini gue akan ngasih tahu ataupun sharing-sharing ilmu terkait likuifaksi. Jadi kan kalau misalnya ada gempa, daerah-daerah yang terancam ataupun yang memiliki persentase likuifaksi ini akan lebih parah dibandingkan daerah-daerah yang tidak ada ancaman likuifaksinya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja masuk ke kontennya ataupun materinya. Oke, kali ini gue akan ngebahas likuifaksi di Bandung. Jadi kalau teman-teman yang di luar Bandung tetap bisa lihat konten ini karena sama-sama memberikan sharing ilmu yang lebih baik. Dan kalau misalnya kalian pengen request, pengen daerah kalian diteliti ataupun dikasih tahu tentang informasi-informasi terkait likuifaksi, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi di mana di sini ada salah satu apa ya istilahnya penelitian ataupun hasil dari Litbang yang mengatakan bahwa ada 10 daerah di daerah kota Bandung yang mengalami ataupun memiliki ancaman dari likuifaksi. Jadi yang pertama adalah Bandung Kulon, Babakan Ciparai, Bojong Kaler, lalu Bojong Kidul, Astana Anyar, Regol, Lengkong, Bandung Kidul, Kiara Condong, dan juga Antapani teman-teman. Nah lebih jelasnya kita lihat gambar ini juga nih. Kita lihat gambar ini, jadi ini daerah-daerah yang 10 tadi di mana yang mempunyai ancaman likuifaksi yang tinggi di daerah Bandung. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang likuifaksi. Jadi likuifaksi ini adalah fenomena yang paling gampang ya mudahnya. Jadi likuifaksi ini di mana bisa terjadi saat tanah ini jenuh dengan air. Jadi kalau misalnya tanah ini full dengan air dan kalau misalnya aman aja ataupun nggak ada tenaga penggerak, dia bakal stabil ataupun nggak bisa kelihatan lah ini adalah likuifaksi atau enggak ataupun tanahnya jenuh air atau enggak. Jadi harus ada uji yang lebih mendalam bisa tahu apakah benar di dalam tanah ini jenuh akan air atau tidak. Nah, saat ini tanah ini ataupun lapisan yang jenuh air ini terkena guncangan ataupun terkena gaya yang dari gempa itu, ini mengakibatkan dia terkocak dan juga air yang ada di dalam pori-pori batuan ini naik ke atas. Nah, yang ini yang mengakibatkan adanya pergerakan ataupun tanah ini akan menjadi lunak dan bergerak. Oke teman-teman, karena gue ada pengalaman di geotech engineer, jadi kita akan bahas tentang landslide ataupun longsor dan juga likuifaksi. Ini suatu hal yang berbeda di mana biasanya longsor itu ada di suatu lereng, di mana di lereng itu memiliki adanya sudut. Nah, sudut ini bisa terjadi karena adanya entah ulah manusia ataupun pembentukan dari alam. Nah, lereng ini bisa ada yang mempunyai tanah yang jenuh ataupun ada yang tidak jenuh. Jadi longsor ini bisa diakibatkan antara bukan hanya dengan tanah ataupun lapisan tanah yang jenuh. Sedangkan kebalikannya yaitu likuifaksi di mana likuifaksi ini bisa terjadi saat dia horizontal juga, tapi lapisan tanahnya ini jenuh. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi beda antara longsor dan juga likuifaksi. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman, gue akan ngasih lihat video yang sempat terjadi ataupun likuifaksi yang sempat terjadi di Indonesia, tepatnya di 4 tahun yang lalu itu terjadi di Sulawesi. Sebelum mulai videonya, gue ngasih disclaimer bahwa jadi gue nggak nakut-nakutin teman, tapi ini untuk sharing ilmu dan pengetahuan teman-teman terkait likuifaksi dan gimana sih kira-kira untuk menghadapi likuifaksi tersebut. Yang kita lihat ada tanah bergerak, nah itu emang benar adalah kejadian likuifaksi dan prosesnya itu cepat ya, jadi nggak ada yang kita bisa untuk evakuasi ataupun mitigasi di saat terjadi. Jadi ini mitigasi ataupun sesuatu yang kita lakukan, apa sih yang bisa kita lakukan biar nggak terkena dampak likuifaksi. Yang pertama sebenarnya ada pemetaan dulu. Jadi sebelum membangun sesuatu, apalagi yang kayak yang strategis ya kayak tempat rumah sakit ataupun apapun itu yang pemerintahan ataupun yang kestrategisan untuk negara, lebih baik dibangun di tempat yang tidak ada ataupun yang aman dari ancaman likuifaksi. Untuk teman-teman yang tinggal di daerah tersebut, kita tidak boleh was-was, tapi kita harus tahu bahwa daerah tersebut ataupun daerah kalian itu memiliki ancaman dari likuifaksi. Jadi kalian harus tahu dulu nih, begitu ada gempa, ada likuifaksi, jadi kalian harus ngapain kalau misalnya dari saya sendiri ya pribadi ya.
karena daerah saya termasuk ke daerah yang ada ancaman likuifaksi. Jadi begitu ada gempa, kita nggak cuma bisa diem di luar rumah, tapi kita harus kalau bisa evakuasi ataupun kita harus pergi ke jauh dari daerah tempat yang ada likuifaksinya. Karena begitu gempa kita udah keluar ruangan ataupun keluar rumah, tapi kalau tanahnya gerak, ini akan membuatkan potensi ataupun ancaman yang lebih untuk jiwa kita. Jadi kalian harus cari tempat pengungsian ataupun evakuasi yang jauh dari ancaman likuifaksi. Itu aja dari gue untuk konten likuifaksi kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun pengen request tempat ataupun daerah kalian untuk mengetahui di mana aja yang terancam likuifaksi, bisa dicek ataupun di chat di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku dan juga like video ini. Thank you semuanya. See you.